Semangat malam kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 4 muatan pelajaran IPA tentang kelestarian sumber daya alam bagian ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian lingkungan. Tanggung jawab menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Seluruh orang wajib ikut serta dalam usaha pelestarian lingkungan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Berikut ini adalah beberapa upaya melestarikan sumber daya alam air. Bijak dalam menggunakan air, meskipun tersedia banyak air bersih di lingkungan tempat tinggal kita. Tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik ke sungai. Melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai secara berkala. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang, melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi, tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau untuk menangkap ikan di sungai maupun di laut. Cara untuk melestarikan udara agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran antara lain menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan di tepi-tepi jalan raya, terutama pohon yang banyak menyerap gas karbon dioksida. Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan membiasakan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Menyaring asap hasil pembakaran proses industri karena mengandung gas-gas berbahaya yang dapat menimbulkan terjadinya hujan asam. Cara menjaga kelestarian hutan yaitu melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, menjadikan hutan sebagai cagar alam, menjaga keberadaan satwa yang berada di dalamnya, karena pohon-pohon dan satwa saling bergantung satu dengan yang lain. Melaksanakan sistem tebang pilih, di mana hanya pohon-pohon yang cukup umur saja yang boleh ditebang. Mengelola sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita. Pengelolaan barang-barang bekas dan sampah dapat dilakukan dengan 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contohnya, mengisi ulang atau refill produk yang dipakai seperti tinta printer dan aqua galon. Menggunakan dua sisi bagian kertas untuk fotokopi sehingga bisa mencegah pemborosan. Menggunakan alat-alat makan atau dapur yang tahan lama dan berkualitas sehingga memperpanjang masa pakai produk. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat atau botol untuk dijadikan pot tanaman. Menggunakan roda bekas untuk dijadikan jam dinding. Menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, mengolah sisa-sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya. Mengolah kembali botol-botol plastik bekas menjadi biji plastik sehingga bisa dicetak kembali menjadi ember, gantungan hanger, pot plastik, dan masih banyak lagi. Kertas juga dapat diolah kembali menjadi bubur kertas sehingga bisa dicetak kembali menjadi kertas yang bisa dijual. Replace artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, menggunakan tas belanja serta mengurangi tas kresek.
Memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu, karena sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Menggunakan botol minuman sendiri daripada membeli air minum kemasan. Masih banyak usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Besok kita akan bahas bersama. Siapkan dirimu ya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desni sampaikan. Ibu Desni berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dari buku cetak Bupena 4B halaman 3, 11, 26-27, 33, 55-56. Sampai jumpa besok di kelas virtual. Tetap semangat!